Halo semuanya, perkenalkan saya Otniel Silaban, Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini akan saya menyampaikan orasi terkait masalah budaya di Indonesia. Di tahun 2023 ini kita sudah masuk ke era globalisasi, era di mana hampir semua pekerjaan manusia sudah dapat digantikan oleh teknologi. Melalui teknologi tersebutlah kita dapat mengetahui informasi-informasi terbaru mulai dari tren, mode, politik, hiburan hingga teknologi dari berbagai belahan dunia. Apalagi dengan semakin mudahnya mendapatkan akses internet, dengan adanya teknologi yang begitu maju, kita dapat keuntungan. Di antaranya kita dapat lebih banyak mencari ilmu tanpa harus memakan biaya dan waktu yang sangat banyak. Indonesia sendiri dapat menambah devisa dengan adanya perdagangan internasional. Semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi ini bukan hanya memberikan banyak dampak positif, tapi juga mengakibatkan banyak dampak negatif untuk masyarakat Indonesia. Banyak acara-acara di televisi yang menyiarkan acara-acara luar negeri yang menggunakan teknologi yang jauh lebih bagus dibandingkan yang dimiliki bangsa kita. Di internet, kita dapat mengakses dengan cepat segala yang ingin kita ketahui. Hal tersebut mempengaruhi para pemuda Indonesia. Mereka memandang bahwa acara-acara itu lebih baik. Akhirnya mereka mencari tahu di internet. Mereka jadi tahu banyak hal tentang perkembangan dan budaya luar negeri. Dari cara berpakaian, berbicara, dan tata krama. Menonton TV dan menggunakan internet sebenarnya adalah hal yang baik. Tetapi, kita harus dapat menyaring mana yang harus ditiru dan mana yang harus dijauhi. Kita sebagai seorang Indonesia kaya akan budaya. Kita mewarisi banyak sekali budaya yang unik yang seharusnya kita perkenalkan kepada dunia luar. Tapi kenyataannya sekarang malah banyak pemuda-pemuda Indonesia yang lebih menyukai budaya luar. Hal itu tidak buruk karena sama seperti budaya kita. Budaya lain juga ada untuk dihargai, tapi kita tidak boleh melupakan budaya kita sendiri. Mungkin kita berpikir hal itu hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Ternyata di kota terpencil sudah banyak pemuda Indonesia yang terpengaruh sekali dengan budaya luar. Mereka bepergian dengan menggunakan pakaian yang sering diberi istilah kurang bahan, dan juga dandanan yang kurang sesuai dengan tata krama di Indonesia. Di sekitar juga sering kita lihat penampilan teman sebaya kita yang kurang enak dipandang mata. Tetapi jika tidak menggunakan pakaian seperti itu, mereka akan dijauhi karena dianggap tidak gaul. Kalau dipikir-pikir, budaya Indonesia tidak kalah menarik dari budaya luar. Tapi karena keterbelakangan yang dialami negara Indonesia sendiri yang menyebabkan budaya Indonesia kurang dikenal. Saya juga ingin berbagi cerita dengan teman-teman semuanya. Saat saya mencari tugas sejarah tentang persebaran budaya, mata saya begitu terpikat oleh suatu gambar, yaitu gambar arca. Arca itu sangat memiliki nilai estetika yang tinggi. Namun yang paling penting adalah karena arca itu adalah area arca yang menyimpan sejarah bagi Indonesia. Namun saya begitu terkejut begitu melihat bahwa semua arca indah hasil nenek moyang kita itu kini berada di Museum New York, Amerika Serikat. Mengapa budaya kita ada di sana? Apalagi setelah saya mendapatkan informasi dari gambar itu bahwa orang Indonesia yang menjualnya pada mereka. Ironis memang, namun satu hal yang perlu kita ingat, mungkin mereka bisa mencuri, merampas atau memiliki kebudayaan kita di masa lalu. Namun mereka tidak ingin mengambil kemampuan kita untuk menciptakan kebudayaan baru. Apakah ada yang mengetahui mengapa remajalah yang paling disoroti atas lunturnya kebudayaan Indonesia? Mungkin perkataan dari presiden kita yang pertama, Soekarno, akan menyadarkan kita semua. Beliau berkata, 10 orang tua tidak akan berarti apa-apa bagi saya. Tapi berikan saya seorang pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Berarti orang yang sudah tua telah melewati masa perkembangan mereka, yaitu di masa remaja. Sedangkan pemuda masih memiliki banyak waktu untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan. Mungkin kata-kata itu sederhana, namun makna yang terkandung di dalamnya sangatlah luar biasa. Kita sebagai pemuda Indonesia seharusnya lebih bangga pada budaya sendiri. Perkenalkanlah budaya sebagai orang Indonesia ke luar negeri. Beritahu orang dunia tentang tari-tarian yang kita miliki, alat musik tradisional, pakaian, lagu, dan bahasa yang kita miliki.
Namun yang paling penting adalah banggalah menjadi orang Indonesia. Buat mereka terkagum-kagum pada budaya, hal tersebut dapat meningkatkan devisa negara, sehingga Indonesia dapat membangun diri dan menarik wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia. Hal itu membuat perekonomian kita menjadi sebuah negara yang maju akan budaya. Mencintai dan kembali ke budaya sendiri sulit dilakukan tanpa adanya yang memulai. Karena itu, kitalah yang harus memulainya. Kita berusaha sebaik mungkin untuk Indonesia. Jangan pernah melupakan sejarah Indonesia. Cintai budaya kita, hargai para pahlawan, dan sebarluaskan budaya kita. Karena yang dapat membuat bangsa ini menjadi lebih buruk adalah kita. Tapi jangan pernah lupakan dan ukirlah dalam hati kita masing-masing bahwa yang dapat membuat negara ini menjadi terbaik adalah kita. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Bila ada kesalahan kata saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.